Baik. Sebelumnya kita sudah membahas perhitungan tentang integrasi, mohon maaf, penurunan rumus menjadi integrasi persamaan order reaksi ya. Kalau belum nonton videonya, di video yang sebelumnya sudah saya oret-oret. Nah, artinya kita akan membuat suatu persamaan integrasi dari rumus dasarnya seperti ini menjadi seperti ini. Oke, hasilnya adalah ya, ini di perhitungan sudah ada di video sebelumnya ya. Ya, untuk ordinal penurunan rumusnya adalah seperti ini. Nanti bisa dipelajari di video sebelumnya. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Untuk order 1, ini adalah penurunan rumusnya. Ya, seperti ini sesuai dengan perhitungan tadi ya. Dan ini adalah grafiknya. Ya, seperti ini. Dan untuk yang order 2, ini adalah penurunan rumusnya dan grafiknya adalah seperti ini. Oke, jadi ini untuk diketahui saja nanti teman-teman kalau mau belajar lebih jauh, pelan-pelan ya, diperhatikan pelan-pelan itu sumbu X-nya dan sumbu T-nya silakan diperhatikan. Kalau order 1, order 0, dan order 2 itu seperti apa. Oke, selanjutnya ketika kita melakukan suatu perhitungan, maka tidak absah atau tidak mungkin meninggalkan yang namanya satuan gitu ya. Nah, satuan K itu ternyata ada satuannya gitu ya. Kalau yang A ini satuannya adalah molar atau konsentrasi tadi ya, sedangkan T itu satuannya biasanya adalah detik ya. Ya memang di sini bakunya detik kecuali soal berbunyi lain kita bisa T-nya dalam bentuk apapun ya. Akan tetapi secara standar T itu satuannya adalah detik. Saya rata dulu. Ini adalah tentu saja detik atau second ya. Nah, ini adalah yang A ini, kita ambil contoh yang paling atas adalah molar gitu ya. Nah, kita sudah memiliki satuan T dan A. Oleh karena itu kita bisa menurunkan satuan dari K ya. Kita tinggal utak-atik ya, tinggal tata ulang persamaannya sehingga kita dapatkan untuk order 0 K-nya yang kalau kita pakai rumus integrasi, maka K sama dengan A0 min AT per T, sedangkan K untuk rumus yang awal itu bisa juga kita gunakan dA per dt ya gitu. Artinya di sini ada suatu satuan yang dimiliki oleh K ya. Lalu order 1 juga demikian sama ya, penurunannya dari rumus aslinya ya seperti ini ya. Dan order 2 juga seperti ini. Ya. Nih. Order 2, nanti kalau mau belajar rumusnya pelan-pelan ya, tidak usah dihafal, tapi teman-teman yang penting tahu cara menggunakannya dan nanti insya Allah hafal sendiri. Maka ketika kita, ini ya lanjut dari sini, ketika kita ingin menurunkan satuan dari order 0, order 1, dan order 2, K-nya itu satuannya berapa, maka tinggal lihat pembaginya. Ini M, ini S ya, M per S. Yang atas yang bawah juga sama rumus ini, M per S. Maka satuannya adalah molar per detik atau M kali S pangkat min 1. Selanjutnya yang atas itu ya, ini tidak ada satuan karena merupakan logaritma normal, maka satuannya tidak ada. Sedangkan yang bawah adalah S. Sama yang bawah ini ya, K ini bisa dicoret karena ini merupakan pembagian, maka tidak ada satuan M di sini dan hanya ada satuan S. Maka satuannya adalah S pangkat min 1. K sama dengan sekian S pangkat min 1. Gitu. Untuk order 0, sekian M per S.
Gitu ya. Untuk orde 2, nah bisa dilihat ya K, di sini ada M, di bawah juga ada M kuadrat dikali T, maka kita bisa katakan bahwa di sini M per M kuadrat kali T. Karena ini M bisa dibagi, maka ini jadi 1, yang bawah jadi M pangkat 1. Ya. Atau bisa kita katakan M per salah. Bisa kita katakan bahwa satuannya adalah 1 per M kali T. Yang bawah gimana? Yang bawah sama ya, ini tinggal kita coret ya, karena DA itu A satuannya M, yang ini juga M, A bawah ya, lalu ada DT satuannya S. Nah, tinggal kita coret A-nya ya, sehingga sisa tadinya M kuadrat kita coret menjadi M. Satuannya adalah 1 per M kali S. Per M kali S atau M kali S pangkat min 1, M pangkat min 1 kali S pangkat min 1. Seperti inilah satuan yang dimiliki oleh masing-masing K di tiap orde. Baik ya, ini hanya sekilas untuk satuannya. Lalu selanjutnya waktu paruh dan waktu kadaluarsa. Oke, jadi ketika kita menggunakan rumus seperti tadi ya, oke, ini ada di video, nanti ada video tersendiri ya, yang membahas mengenai T setengah dan T 90%. Oke, tapi video yang sekarang ini kita membahas mengenai perhitungannya. Dari mana T setengah itu rumusnya diturunkan ya. Kalau di video ini ya, di PPT nanti teman-teman bisa lihat penurunan rumusnya dari ini apa namanya? Dari slide ya, silakan bisa dibaca-baca. Lalu orde 1 ini ya, penurunan rumusnya juga kita ingin mencari T setengahnya, dan yang kedua kita ingin mencari T setengahnya di orde 2. Nah, T setengah itu apa? Teman-teman bisa lihat di video setelah ini, yaitu yang menjelaskan mengenai T setengah dan T90. Nah, selanjutnya ya, dari hasil perhitungan tadi, maka kita bisa dapatkan orde 0, orde 1, dan orde 2 rumus T setengahnya seperti ini. Ya, dicatat dulu karena setelah ini kita akan menurunkan persamaannya menjadi T setengah dan T1 ya. Selanjutnya juga untuk yang orde 1, orde 2, dan orde 0 untuk T 0,9 atau T 90% seperti ini ya. Ini T 90%, nih 0, di mana dia suatu obat pada T tertentu berada pada kadar 90% dari awalnya. Ya, inilah T 0,9 atau T 90%. Rumusnya untuk orde 1, orde 2, dan orde 0 kita turunkan dari persamaan yang awal tadi, hasilnya adalah seperti ini. Orde 0, orde 1, dan orde 2. Simak bahwa kesemuanya ini ya memiliki nilai K. Jadi penting sekali untuk teman-teman ketika ada soal apapun, tolong pertama kali hitung sebisa mungkin K dari soal tersebut. Ini pertama kali ya, tak gedein. Nah, K ini ya, ini sangat penting untuk teman-teman nanti mengerjakan soal apapun itu ya. Oke, baik. Nah, ini nanti juga di video yang lain bisa disimak. Kita lanjut ke perhitungan. Oke, sebentar ya. Oke, penurunan rumus dari persamaan integrasi tadi menjadi T setengah dan T90. T atau 0,9 ya, T setengah. Dan T harusnya ini 9/10 gini ya harusnya. Gitu. Atau T 0,9 atau 90%. Ya, kita hari ini
pada video ini akan menghitung menurunkan rumus seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita hapus dulu ya. T setengah. Orde berapa? Orde 0, 1, dan 2. Mari kita mulai dengan orde 0. Orde 0. Maka rumus persamaannya adalah AT sama dengan A0 min KT. Seperti ini ya. Orde 1 dan orde 2. Orde 1 ya, persamaannya apa? Ln AT sama dengan ln A0 min KT. Nah, yang persamaan orde 2 adalah seper AT sama dengan seper A0 plus KT. Ya, ini orde reaksi dan contoh, bukan contoh, rangkuman persamaan integrasinya. Oke, kita mulai dulu dari yang orde orde 0. Ya, kita ambil di tempat baru. Orde 0. AT sama dengan A0 min KT. Oke, di sini kita ingin mencari T, maaf, T setengah. Artinya apa? Artinya pada saat T setengah, kondisi AT itu adalah setengah dari AO. Ya. Maka kita bisa tuliskan T sama dengan AO min K, T-nya berapa? T setengah. Ya. Jadi kita turunkan rumusnya menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita ubah. Ini belum saya ganti ya. Ini harusnya A0 ya. Karena pada saat T setengah, ya, AT itu jumlahnya adalah setengah dari AO. Maka kita bisa substitusikan menjadi 0,5 AO. Ya. Jadi rumus pertamanya kita turunkan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tinggal diotak-atik ke kanan dan ke kiri ya. Oke. Maka saya ingin pindahkan K itu ke kiri. K menjadi positif ya. Kali T setengah sama dengan sekarang 0,5 AO-nya yang pindah ke kanan. Maka AO tetap di tempat. 0,5 menjadi minus karena berpindah. 0,5 AO. Ini ya. Maka bisa kita katakan bahwa K dikali T setengah itu sama dengan 0,5 AO. 0 ya, mohon maaf, A0. Jadi saya AO. A0 ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan persamaannya. Maka kita juga bisa katakan bahwa K itu dikali T setengah sama dengan
setengah dari A0. Ya, kita dapatkan persamaan lagi. Nah, dari sini kita bisa turunkan kembali menjadi bentuk K yang single atau K itu sendiri. Maka T setengahnya kita pindah ke kanan ya. Perhatikan T setengah yang kiri bawah itu saya pindah ke sini menjadi pembagi. Maka bisa dikatakan bahwa K itu adalah 0,5 dari A0 dibagi T setengah. Ini kalau kita bicara mengenai K dan T setengah. Nah, yang ingin ditanyakan atau yang ingin kita cari sebetulnya apa? Oke, saya ini dulu ya. Biar lengkap. Setengah kali A0 dibagi T setengah. Nah, angka 2 ini bisa kita pindahkan ke bawah. Ya, 2-nya di sini, lalu 2 di atas habis, dan menyisakan 1 kali, mohon maaf, 1 kali A0 dibagi 2 kali T setengah. Ya. Nah, ini jika kita ingin mencari K. Pada saat T setengah itu, kita bisa mencari K, gitu ya. Nah, yang sebenarnya ingin kita cari apa dari awal? T setengahnya. Nah, kalau T setengahnya yang dicari, harusnya gimana? Harusnya K-nya yang pindah. Lihat ya, K-nya yang ke sini. Ke sini. Atau dari rumus yang sudah jadi, kita bisa tukeran antara T setengah dengan K, gitu ya. Maka ketika kita ingin mencari T setengah, ya udah tinggal 0,5 A0 dibagi K, ya. Oh, sama aja kayak setengah A0 dikali K. Inilah rumus T setengah dari ordinal. Atau bisa kita singkat dengan T setengah sama dengan A0 per 2K. Ini adalah rumus T setengah dari orde 0. Ya. Selanjutnya untuk yang orde 1. Ya. K-nya tidak usah kita bahas lagi, kita langsung mencari T setengahnya. Orde 1. Oke, baik ya. Persamaannya apa? Len AT sama dengan len A0 min KT. Ini persamaan awalnya. Maka sama seperti tadi, pada T setengah artinya AT itu adalah setengahnya dari A0. Maka kita bisa katakan atau bisa kita substitusikan menjadi len AT per 2, AT A0 per 2 ya, sama dengan len A0 dikurangi K T setengah gitu ya. Maka bisa kita pindah lagi ya. Kata ini saya ingin pindah ke kiri dan ini ke kanan. Jadinya K kali T setengah itu sama dengan len A0
dikurangi ln A0 per 2. Gitu ya. Atau bisa kita sederhanakan menjadi ln A0 per 0,5 A0. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi ln ln 2A0 per A0. Oke. Jadi di sini sudah bisa kelihatan ya, tinggal dicoret. Coret, maka kita dapatkan ln 2. Artinya kita dapatkan persamaan bahwa K dikali T setengah adalah sama dengan ln 2. Seperti ini. Maka kita tinggal ubah aja gitu ya. T setengahnya ingin kita cari, maka K-nya tinggal pindah ke sini. Itu berarti T setengah itu sama dengan ln 2 dibagi K. Nah, inilah persamaan order reaksi 1 untuk T setengah order 1 ya. Oke, atau biasa kita kenal dengan T setengah sama dengan ln 2 berapa? 693 atau 639 ya? Saya lupa. 693 ya per K. Nah, inilah penurunan rumusnya menjadi T setengah orde 1. Selanjutnya untuk yang orde 2. Rumusnya adalah super AT sama dengan super A0 min plus KT. Kayak gini ya. Nah, ini adalah rumus dari orde kedua. Maka ketika pada saat T sebesar pada saat T setengah, maka artinya AT juga setengahnya A0 gitu ya. Nah, maka kita bisa masukkan di persamaan bahwa 1 per setengah A0 sama dengan 1 A0 plus K T setengah. Seperti ini. Maka persamaan selanjutnya kita lakukan substitusi kembali ya. Tetapi sekarang bedanya adalah yang ini ke sini ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat ya, 1 per setengah AO dikurangi 1 per AO lagi ya, mohon maaf, A0 ya. A0 sama dengan K kali T setengah. Seperti ini. Lalu, ini kan setengah ya. Sepersetengah artinya berapa? 1 dibagi 0,5 artinya berapa? 1 dibagi 1 per 2, maka 2 itu bisa naik menjadi seperti ini. 2 per A0 dikurangi 1 per A0 sama dengan K kali T setengah. Jadi seperti ini ya.
Maka dari rumus ini kita bisa katakan bahwa 1/A0 itu sama dengan K dikali T setengah. Oke, kita dapat rumus ini, lalu kita tarik lagi ya. Maka saya tulis ulang dulu ya. 1/A0 sama dengan K kali T setengah. Maka secara arti lainnya bahwa kita ubah aja posisinya biar enak ya. Kalau belum familiar biar enak ubah aja. K kali T setengah sama dengan 1/A0. Maka di sini kita bisa hitung T setengahnya dengan cara K-nya pindah ke sini. Ya, jadi T setengah itu sama dengan 1/A0 dikali K. Oke, kita dapat rumus reaksi orde 2. Ini ya, biasa kita tulis seperti ini. T setengah sama dengan 1/K kali A0. Orde 2. Maka kita dapatkan rumus orde 2 yang seperti tadi. Oke, kalau tadi adalah T setengah, maka ketika kita ingin mencari T90, T0,9 itu gimana caranya? Ya udah, tinggal T 0,9 ya. Artinya sekarang kita lakukan perhitungan dengan di sini 0,9 ya, yaitu yang untuk orde 0, untuk orde 1 di sini tinggal mana tadi? Ini ya, len berapa? 9/10 A0. Kayak gitu ya. Ini yang T90. Sedangkan untuk yang orde 2 ya udah tinggal 1/0,9 A0. Kayak gitu kan, mudah kan? Oke. Jadi untuk yang kedua, karena teman-teman tadi sudah alurnya dapat ya, maka kita lebih cepat lagi ya. Sekarang untuk yang T90 orde 1. Ya, bahwa kita sudah dapat orde 1. Cepat ya. Oke. AT sama dengan A0 min KT. Maka kita ingin melihat T 0,9 yaitu di mana AT itu sama dengan 0,9 A0. Artinya kita bisa substitusikan 0,9-nya ke sini. Ini ya. Jadinya hasilnya adalah 0,9 AT sama dengan A0 min KT. Maka kita bisa otak-atik lagi persamaannya menjadi, saya pindahkan K-nya ke sini, 0,9-nya ke sini gitu ya. Maka sekarang K kali T, T di sini maksudnya T 0,9, ini juga 0,9, itu sama dengan A0 min 0,9 A0. Gitu. Maka KT 0,9 itu sama dengan 0,1 A0. Oke, artinya ketika kita ingin mendapatkan T 0,9 ini, maka tinggal ditaruh sini aja K-nya. Berarti 0,1 A0 per K. Nah, inilah persamaannya. Kita mendapatkan persamaan T 0,9 atau T 90% itu adalah 0,1 dikali
A pangkat 0 per, mohon maaf, A0 per K. Ya, ini adalah rumus orde 0. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke ya, orde 1. Ya. Ini adalah len AT sama dengan len A0 min KT. Seperti ini ya. Maka di sini, di mana T 90% itu artinya len T itu sama dengan len 0,9 A0 ini ya. Maka kita bisa apa namanya? Bisa substitusikan persamaannya. Ya, bahwa len 0,9 A0 sama dengan len A0 min KT. Artinya kita pindah lagi ya. Tinggal pindah ke T. T di sini adalah T 90%. Dan jika 90% itu sama dengan len A0 dikurangi len 0,9 A0. Ya, ini tidak di dalam kurung, mohon maaf. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Maka K kali T 90 ini sama dengan len A0 kita samakan atau kita masukkan di persamaan menjadi 0,9 A0. Itu sama dengan len 10 per 9 A0 yang bawah juga A0. Ini ya. Berarti bagaimana? Ada yang bisa dicoret? Ada. Ini bisa dicoret ya. Artinya kita dapatkan len 10 per 9. Gitu loh. 10 per 9 berapa? 10 per 9 itu len 1,111 dan seterusnya. Maka berarti K dikali T 90% itu adalah len 1,111 dan seterusnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa T 90% itu sama dengan len 1,111 ini dibagi K. Berarti berapa? 0,105 per K. Ini adalah rumus dari orde 1 ya. Rumusnya adalah T 90% sama dengan 0,105 per K. Lagi-lagi kita hanya butuh satuan K ya, dan T90 untuk menghitung T 0,9 ya. Jadi K ini sangat penting kalau ada apa-apa K gitu ya. Hitung K-nya. Oke, untuk yang orde 2. Orde 2 itu orde 2.
1 per T sama dengan 1/A0 min, salah, plus, ini saya lupa terus ya, KT. Ya. Nah, T90 artinya keadaan di mana AT itu sama dengan 0,9 A0. Ya. Mari kita percepat bahwa 1 per 0,9 A0 sama dengan 1 per A0 ya ditambah K kali T. Maka saya ingin pindah ke sini ya. Di sini maka kita bisa tulis 1 per 0,9 A0 min 1 per A0 sama dengan K kali T. Begitu. Nah, kalau yang kurang nyaman, dengan posisi seperti ini ya tinggal dibalik-balik aja ya. Bahwa K kali T, oke, belum saya tulis T-nya ya, T90, T90, 10%. Kembali ya ke perhitungan K kali T sama dengan 1 per 0,9 A0 dikurangi 1 per A0. Oke. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Tinggal kita samakan perkalian silang gitu ya. Pakai kalkulator bisa atau persamaan silang dasar juga bisa ya. Tinggal gini aja, K kali T 90% itu kita bisa lakukan persamaan silang untuk keseluruhannya itu kita buat menjadi bawahnya 9 gitu ya. Jadi yang atas ini itu masing-masing dikalikan 10 gitu ya. Jadinya adalah dikalikan 10. Iya benar ya, dikalikan 10. Maka hasilnya adalah 10 per 9 A0 dikurangi 10 per 10 A0. Oke, sampai sini ada yang janggal, kira-kira apa? Yang teliti. Perhitungan ini menyebabkan nilainya adalah minus 1, sebentar, saya malah ini ya, ngapain saya bikin 10 per 10, harusnya kita ikut yang bawahnya, 9 per 9. Nah, gini ya, hasilnya adalah minus 1 per 9 A0. Ya, kita ketemu minus di sini. Ada yang janggal tidak? Ada ya. Kenapa? Belum saya kasih minus di sini. Tuh. Ya, kalau kan dari yang K ini tadi, ini nilainya positif, kita pindah harusnya nilainya negatif gitu ya. Maka kita dapatkan minus KT 90 itu sama dengan minus 1 per 9 A0 gitu ya. Artinya kita tinggal samakan saja dari minus menjadi plus, tinggal dicoret dan coret menjadi seperti ini. Ya. Oh, biar ada ininya ya, historinya gini aja. Nah, maka persamaan ini ya kita menjadi K dikali T 90% itu sama dengan 1 per 9 A0. Oke ya. Artinya kita sudah bisa masukkan persamaan T90
sama dengan 1/9 A0 ya. Lalu bagi lagi K-nya itu ke bawah sini, maka menjadi 9A0 kali K. Ini ya, 1/9A0 kali K. Nah, 1/9A0 ini bisa kita sederhanakan. Ya, 1/9 itu berapa? 1/9 itu, ambil kalkulator dulu. 1/9, 0,111. Oke. 0,111. Jadi seperti ini ya. Jadi T 90% itu sama dengan 0,111 per K dikali A0. K-nya saya pindah ke depan. Ya, ini adalah rumus orde kedua. Ya. Jadi kita bisa tuliskan di depan tadi ini ya. T setengahnya di sini tadi berapa? Bisa ditulis ya. T setengah dari orde 0. Orde 0 tadi berapa ya? Saya lupa. Oke. Ya, T setengah sama dengan A0 per 2K. Lalu untuk orde 1, T setengahnya adalah ln 2 per K, ya, berarti 0,693 per K. Untuk yang orde 2, T setengahnya adalah 1/K kali A0. Nah, sedangkan untuk T 90, T 0,9 ya. Orde 1, kita taruh sini aja ya. 1, 2, 3. T 0,9. Maka kita dapatkan hasil itu tadi. Nah, saya lupa lagi. Kita cek dulu ya. Orde 0. Mana ya? Oh ini. Ya 0,10 per K. 0,1 A0 per K. Ya, mohon maaf ya, saya memang sulit untuk hafalan ya, makanya jadi biasanya saya lebih senang membuat catatan. Kalau yang orde 1 tadi ln berapa tadi? Oh ya, 0,105 ya. 0,105 per K. Untuk orde lagi-lagi saya salah menulis. Ya, ini harusnya 012. Untuk orde yang kedua 0,111 tadi per K dikali A0 ya. Perhatikan bahwa T setengah ataupun T90, T setengah ataupun T0,9 masing-masing itu mirip ya. Di sini orde 0 pembaginya adalah K dan pembilangnya adalah A0. Yang membedakan adalah hanya koefisiennya. Lalu yang orde 1 juga sama, pembaginya adalah K. Yang orde 2 juga sama, pembaginya adalah K dikali A0. Yang membedakan hanyalah di pembilangnya. Yang ini, dan ini, dan ini. Hanya situ saja.
Ya, bahwa karena apa? Karena memang ini satu satuan yang sama ya. T setengah dengan T 0,9 itu cuma bedanya T setengah itu 50%, kalau T 0,9 ya 90% gitu ya. Jadi lebih mudah untuk menghafal. Nah, nanti teman-teman tulisannya yang bagus ya. Kalau saya kan tulisannya udah kurang baik memang ya. Nah, ini bisa dibuat rangkuman seperti ini. Order 0, T setengahnya berapa, T 0,9 berapa, dan rumus rumus awalnya integrasinya itu seperti ini. Tuh ya. Nah, nanti silakan dibuat catatan. Oke. Oke, sekian. Nanti kita lihat di video selanjutnya ya nanti teman-teman. Oke, silakan dicatat